Jadi, Nabi Muhammad memerintahkan untuk hijrah balik untuk kedua kalinya. Nabi Muhammad menyuruh kaumnya untuk hijrah kedua kalinya yang berjumlah pada saat itu kaumnya sudah berjumlah 80 orang, yang mana 3 orang laki-laki dan 18 wanita. Dan Rasulullah tetap berada di Mekah pada saat itu untuk terus berdakwah agama Allah, untuk terus berdakwah agama Allah terhadap penduduk Mekah. Nah, Rasulullah itu masih seperti apapun siksaannya yang diberikan oleh rakyat. Nah, Rasulullah masih tetap berdiam di Mekah. Apa? Untuk menyampaikan agama Allah sampai ke penjuru Jazirah Arab, hingga sampai ke Madinah, sampai dia ke Madinah menyebarkannya. Dan Islam disambut. Nah, pada saat itu di Madinah Islam disambut baik oleh kaum Madinah, oleh dakwah Nabi Muhammad SAW disambut baik oleh kaum Madinah dan oleh penduduk yang berhasil di bumi Yasrib. Nah, pada dakwah di luar Mekah ini, katanya di sini karena keadaan semakin mendesak, tekanan terjadi ke sana ke sini. Terhadap Rasulullah, terhadap pengikut Rasulullah, siksaan dan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Nah, Nabi Muhammad memerintahkan kaumnya untuk hijrah kedua kalinya. Pada hijrah kedua kalinya ini, kaumnya sudah mencapai 80 orang, 3 laki-laki dan 18 perempuan. Nah, namun pada saat itu Nabi Muhammad masih tetap di Mekah untuk menyampaikan ajaran agama Allah. Nah, sampai Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Allah sampai ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Sesampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut baik oleh penduduknya. Nah, dan dakwah berhasil di tanah Yasrib. Nah, Madinah itu disebut dengan tanah Yasrib. Nah, dan pada akhirnya perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi hasil, yaitu perkembangan Islam dengan pesat dan tidak berkembangnya Islam dengan pesat. Ada Islam itu berkembang dengan pesat dan ada juga Islam itu berkembang tidak pesat. Tidak hanya di Madinah, bahkan di Mekah juga, yang ditandai dengan peristiwa Fatu Mekah. Nah, itu tuh peristiwa Fatu Mekah pelajaran kelas berapa itu? Pas di sini ya, kelas 5. Sampai di sini paham? Ada 3 perkembangan Islam pada masa periode Mekah. Yang pertama ada 3 tahap dakwahnya kan. Yang pertama dakwahnya secara bersusun. Yang kedua pemeliharaan. Yang ketiga pengalihan, ya kan? Ibaratnya ini adalah pengalihan Rasulullah terhadap dakwahnya untuk keluar dari Mekah.
Siap? Yang kedua, coba sebutkan siapa orang yang pertama kali masuk atau orang yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah. Kepada siapa yang pertama kali disampaikan Rasulullah ajarannya? Apa tadi soal? Rasulullah menyampaikan wahyunya secara bersembunyi-sembunyi. Dimulai dari siapa? Nah, yang ketiga, yang ketiga, siapa sahabat Rasulullah yang pertama kali mengikuti ajaran Rasulullah? Siapa yang pertama kali sahabat Rasulullah yang mengikuti ajaran dari Rasulullah? Ya. Nah, siap? Kumpulkan satu orang saja yang di kumpulkan satu orang saja yang lainnya duduk di kursinya.
Sampai